Halo, kembali lagi dengan kami, channel media Sagalo Project. Pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas Kesultanan Langkat, penerus kerajaan Haru secara genealogis. Pada pembahasan kali ini, kita akan mengulas sejarah Kesultanan Delhi dari Fasal Aceh hingga aristokrasi perkebunan kolonial. Kesultanan Delhi dianggap sebagai penerus historis kerajaan Haru dari segi geografis. Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas bersama. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan kisah sejarah lainnya, hanya di Media Sagalo Project. Di pesisir timur Sumatera, di antara aliran Sungai Delhi dan jalur perdagangan Selat Malaka, pernah berdiri sebuah kekuasaan Melayu yang mengalami transformasi dramatis. Ia lahir sebagai wilayah bawahan, tumbuh menjadi kesultanan mandiri, mencapai kemakmuran luar biasa di bawah kapitalisme kolonial, lalu runtuh dalam gelombang revolusi sosial. Inilah kisah Kesultanan Delhi, sebuah entitas politik yang bergerak di antara kesetiaan, kompromi, kemakmuran, dan paradoks kedaulatan. Hadiran Belanda di perairan Sumatera. Dalam konteks inilah, Delhi mulai bergerak lebih otonom. Setelah wafatnya Gocah Pahlawan, yang dalam literatur diperdebatkan antara 1641 atau 1669, kekuasaan beralih kepada putranya, Tuanku Pangliba Perungit. Disinilah dinamika politik menjadi kompleks. Ayahnya dikenal setia pada Aceh, meski berbeda pandangan soal kebijakan dagang Belanda di masa Sultan Iskandar Sani. Perungit mengambil langkah berbeda. Tahun 1669, Delhi secara resmi melepaskan diri dari Aceh. Ia berubah dari entitas administratif menjadi kesultanan de facto mandiri. Namun, menurut beberapa sejarawan, langkah Puringit ini dilakukan bukan hanya karena Aceh melemah, namun juga karena di Kesultanan Aceh sudah mulai dipimpin para wanita. Hal ini menjadikan Puringit memisahkan diri dari Aceh. Karena sebagaimana pandangan mayoritas saat itu, dalam waktu singkat, Delhi berubah drastis. Struktur ekonomi yang terbentuk adalah sistem konsesi. Sultan menyewakan lahan jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan kolonial. Produksi dan ekspor dikelola sepenuhnya oleh korporasi Belanda. Kesultanan menerima sewa dan royalti, namun tidak mengendalikan harga, pasar, atau regulasi tenaga kerja. Disinilah paradoks muncul. Delhi menjadi kaya, tetapi tidak sepenuhnya berdaulat. Tahun 1883, berdiri perusahaan kereta api swasta, Delhi Sporway Matskapi. Rel menghubungkan perkebunan dengan pelabuhan, dan mulai melintasi berbagai daerah di Sumatera Timur, termasuk wilayah Serdang. Efisiensi logistik meningkat. Pelabuhan lama tak lagi memadai, dikembangkanlah pelabuhan modern, Pelabuhan Belawan. Kota Medan tumbuh pesat menjadi pusat administrasi dan perdagangan multi-etnis. Pada masa Sultan Makmun Al-Masyun Perkasa Alam Shah, kemakmuran mencapai puncaknya. Ia membangun simbol kejayaan, Istana Maimun, dan Masjid Raya Al-Masyun. Arsitekturnya memadukan unsur Melayu, Islam, dan Eropa, refleksi kosmopolitanisme kolonial. Namun di balik kemegahan itu, ada realitas struktural. Perkebunan beroperasi dalam yurisdiksi hukum kolonial Hindia Belanda. Regulasi buruh diatur pemerintah kolonial. Kesultanan berfungsi dalam sistem indirect rule. Secara administratif, Sultan berdaulat. Secara ekonomi struktural, ia bergantung. Delhi berubah menjadi aristokrasi rente. Memasuki 1920-an dan 1900, struktur yang bertumpu padanya ikut tergerus. Sejarah Kesultanan Delhi mengajarkan kita satu hal penting. Kemakmuran tanpa kedaulatan penuh selalu menyimpan resiko di masa depan. Dari fasal Kesultanan Aceh Darussalam menjadi aristokrasi perkebunan kolonial hingga runtuh dalam revolusi sosial 1946, Delhi adalah cermin bagaimana kekuasaan lokal bernegosiasi dengan kekuatan global.
Sejarah bukan hanya tentang kejayaan, tetapi juga tentang pilihan, kompromi, dan konsekuensi. Jika kamu menikmati konten sejarah yang menarik, kritis, dan berbasis riset seperti ini, jangan lupa like video ini. Tulis pendapatmu di kolom komen, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.